Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilabdin mujazi wa tabsutul badla biwadin mujazi wa taqtadi ridon bi ghairi suhli fa'iqatan alfiyah tabni muti wa wa bisakin hadisun tabdila mustaujibun sanadi al-jamila. Wallahu yaqdi bi ibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum anak-anakku. Para penjajah itu memiliki 3 misi: gold, glory, dan gospel. Gold adalah harta, glory adalah kekuasaan, dan gospel adalah keyakinan. Mereka berusaha merenggut dan menyebarkan keimanan mereka pada kita. Kita sebagai santri, jadilah santri yang bukan hanya menulis huruf, tapi menulis sejarah. Selama mereka belum angkat kaki dari tanah ini, tugas kita masih sama, menjaga bangsa dan negara. Amanah yang berat, Yai. Tapi berat itu jadi ringan bila diangkat dengan iman. Allahu Akbar. Assalamualaikum Yai, saya datang dari Surabaya. Rakyat gelisah, kami butuh fatwa agar umat bersatu melawan penjajahan. Bismillah. Fatwa bukan untuk membangkitkan dendam, tapi menegakkan kebenaran.
tangkap Kiai itu. Ia menghasut rakyat untuk memberontak. Beraninya kalian melakukan itu pada Kiai. Kalian boleh mengekang tubuhku, tapi takkan pernah mengekang semangat jihad para santri. Mulai hari ini, Belanda dan sekutu pemilik sah tanah ini. Hai para santri, kalian sudah ditempa sampai sejauh ini. Mulai hari ini adalah jihad kita. Dengarlah suara tanah ini. Ia merintih, menangis di bawah tapak sepatu penjajah yang menodai bumi yang dulu disiram doa para ulama. Langit menghitam, asap membumbung dari sawah yang terbakar. Pesantren-pesantren sunyi dan ayat-ayat suci ini bergaung di antara jerit duka. Tapi dari gelap itu, dari reruntuhan dan air mata, lahirlah cahaya kecil, cahaya dari dada-dada santri yang tak rela melihat tanah airnya diinjak nista. Wahai santri, bangkitlah,
Bangkit dari sajadahmu yang basah air mata. Bangkit dari zikirmu yang kini menjadi sumpah. Kitab yang kau peluk bukan sekadar ilmu, tapi pedoman untuk menegakkan martabat manusia. Sarungmu, kain sederhana itu akan berkibar menjadi panji kebebasan. Lihatlah, langit merah bukan senja, tapi darah perjuangan yang mengalir dari santri-santri muda yang tak gentar menukar hidupnya demi merdeka. Mereka berjalan di tengah asap dari api dengan takbir menggema mengguncang penjajah. Allahu Akbar. Wahai penjajah, kau bisa merebut tanah kami, tapi tidak roh kami. Kau bisa membakar pesantren kami, tapi tidak doa yang menyala di dalam dada santri. Sebab kami tahu kemerdekaan bukan datang dari belas kasihan, tapi dari darah yang suci, dari takbir yang menembus langit, dan dari air mata ibu yang tak pernah berhenti berdoa. Maka hari ini, wahai bumi yang kami cintai, saksikanlah dari langit pesantren yang hitam dan berdebu akan lahir cahaya kemerdekaan, akan lahir kebangkitan dari doa-doa santri yang bersujud dengan luka namun berdiri dengan keberanian. Allahu Akbar. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat
Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad. Rapat besar wakil-wakil daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman dan umum, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan, supaya pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama.